Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, viral momen Farhad Abbas berusaha menghindari ya dari Rustam ya saat ditantang bersumpah di bawah Al-Quran. Wih, ini lagi-lagi soal terkait dengan pendanaan begitu kan ya. Tapi kenapa si Farhad Abbas itu nampaknya kebingungan besar hari ini begitu ya ketika Pak JK melaporkan Rismon ya ke polisi begitu. Bahkan Farhad Abbas ya tidak berkutik apa-apa begitu. Yang sejak awal ini harus diungkap ini bohirnya siapa. Tapi ternyata ya tidak bisa berkutik apa-apa begitu kan ya. Dia hanya mengatakan bahwa itu kita harus hormatilah sebagai hak prerogatif dari Pak Yusuf Kalla mengatakan seperti itu. Tapi ya aneh begitu kan. Anehnya di sini soal aliran dana begitu kan. Rustam ini bersumpah ya tidak pernah menerima aliran dana begitu kan ya, dan bahkan apa yang kemudian dituduhkan selama ini beredar di publik banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi begitu. Sehingga Rustam ini begitu kan ya, Rustam ini mengatakan saya tidak pernah menerima aliran dana begitu, mengatakan seperti itu. Coba kita tonton ya biar kita clear begitu kan ya. Seperti ini videonya. Bersumpah di atas Al-Quran. Saya dengan Farhad Abbas bersumpah di bawah Al-Quran. Apakah kami dibayar ijazah masuk ini? Tidak. Saya siap. Apapun terjadi diri saya, ini Farhad Abbas berani. Ya Allah, saya bersumpah di bawah Al-Quran. Ya Allah. Amin ya Allah. Tidak ada. Kita bersumpah. Kami tidak pernah ada yang mendanai, tidak ada yang pernah bayar. Sepersen pun. Apa yang diperjuang? Apa yang menjualnya? Bersumpah di atas Al-Quran. Saya dengan Farhad Abbas. Farhad Abbas menghindar begitu kan ya soal sumpah di atas Al-Quran begitu. Sehingga ternyata ketika kita telusuri begitu, ya ini hanya permainan-permainan termol saja begitu kan ya. Kalau sudah permainan termol seperti ini, menandakan bahwa isu ini seolah-olah menjadi benar begitu kan. Padahal ya isu-isu seperti itu ya hanya menjadi gorengan-gorengan para termol saja. Aduh, isu perselingkuhan gagal ya. Isu bohir gagal, semuanya gagal begitu kan. Apa yang kita selanjutnya begitu kan? Kehabisan akal selanjutnya apa yang mau dimainkan untuk mereka? Ternyata ini apa yang kemudian dilakukan oleh Pak JK berkelas banget begitu kan ya, sehingga Farhad Abbas tidak bisa berkutik apa-apa begitu. Ini ngeri bos ya. Jadi saya pribadi begitu kan, pribadi bahwa melihat Farhad Abbas, Adi Dermawan, Andi Aswan sudah mulai kelihatan capeknya begitu. Kok bisa bang? Wallahu a'lam begitu kan. Karena kalau kita melihat siapa pendananya begitu, siapa yang dapatkan uang, ternyata ketika mau disumpah begitu kan ya, Rustam dengan Farhad Abbas, justru Farhad Abbas itu menghindar di situ begitu. Dan pernyataan-pernyataan selama ini ya karena Rismon sudah dilaporkan ke polisi begitu oleh Pak JK, maka saya rasa bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Farhad Abbas nampaknya masih mempertahankan Rismon begitu. Coba kita dengarkan ya. Ini menarik begitu kan ya. Tapi bagi saya kalau ada dari pihak Roy Suryo mau melaporkan Rismon, ya silahkan aja, bukan berarti saya jadi pengacara atau jadi orang baiknya Rismon, tidak. Saya rasa bisa diluruskan gitu. Harusnya Pak Yusuf Kalla memberi somasi kepada mereka, menegur gitu, bukan langsung melaporkan. Apakah benar data itu? Sebenarnya kalau ada siapa dulu yang mengunggah, kemudian mereka mengkomen, itu nggak bisa dipidana juga gitu. Nah, tapi saya rasa ini bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan lah. Bahkan saya kalau misalnya ternyata ada yang tidak benar, saya sebagai pembela terdepan barisan relawan Pak Jokowi, saya siap untuk melakukan mediasi. Kemudian kalau memang salah, kita meluruskan gitu. Nah, kepada tim Pak Jokowi juga, ya kita mulai saat ini biasa-biasa aja sama Rismon. Jangan menawarkan diri jadi juru bicaranya Rismon, jangan juga sedikit-sedikit podcast atau mau berbicara mendampingi Rismon, nanti agak aneh kelihatannya gitu.
Ya udah, kalau kita tampil garang melawan mereka, ini perjalanan masih panjang, belum selesai. Masih ada 2 orang lagi yang kita anggap parah dalam penghinaan-penghinaan itu, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya. Kan? Sekarang siapa yang mau mendukung Rismon? Nah, ini kan menjadi pertanyaan begitu kan ya. Siapa yang mau mendukung Rismon hari ini kalau toh pada hakikatnya ya si Farhad Abbas mengatakan ya para pendukung-pendukung Jokowi kurang respect terhadap Rismon begitu. Ya jangan-jangan mungkin seorang Jokowi kurang respect juga terhadap Rismon. Pada akhirnya siapa yang mendukung Rismon begitu kan ya? Ya, saya kira kita lihat saja, hanya dimainkan soal narasi-narasi itu begitu, ya. Lalu kemudian dijadikan konten, ya, viewernya banyak begitu, dan pada akhirnya substansi di dalamnya tidak ada yang kita dapatkan pada akhirnya. Nah, jadi Dr. Tifa dan Roy Suryo ini ternyata ditakuti begitu kan? Coba kita apa yang disampaikan Farhad Abbas tadi? Ini kan menandakan bahwa psikolog mereka begitu kan ya sudah dipengaruhi, sudah gunjang-ganjing, sudah kocar-kacir begitu melihat bagaimana bukti-bukti yang kemudian dipertontonkan setiap hari oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa begitu. Dia akan semakin solid. Nah, sedangkan di kubu Termol ini hanya memainkan narasi-narasi dan isu-isu yang kemudian tidak mendasar. Pada akhirnya ketika Pak JK melaporkan Rismon, ya, semuanya tidak ada yang mendukung Rismon. Siapa coba? Aduh, ngeri bos. Ini ngeri. Jadi pada akhirnya takut begitu kan, ya, yang kemudian keluar sejak awal. Ayo keluar. Jangan ngumpet dong, ya Charlie Chaplin. Ya, biasa kan orang-orang banyak yang kemudian hanya tertawa melihat tontonan Pratan Mall itu. Setelah keluar, mingkem begitu. Ini salah satunya begitu kan. Ini salah satunya. Coba kita dengarkan lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas ya. Jadi bahkan perjuangan mereka menghina Pak Jokowi itu bukan hanya pengacara membela, pengacaranya juga ikut-ikutan menghina. Coba, pengacara yang profesional memiliki posisi mulia, bermartabat, ikut menghina, ikut ngamuk juga. Kemudian ditanya, kamu menghina? Saya udah punya kuasa. Ini kelewatan. Gitu. Sehingga ketika saya mendapatkan satu anugerah lah saya katakan. Nah, dengan minta maafnya si Rismon, ya, terutama Egy Sujana juga aneh juga. Sudah minta maaf, sudah datang ke Solo baik-baik, tapi malah ngakunya nggak minta maaf gitu. Padahal udah salam-salaman, cium-ciuman, udah baca doa. Ya, itu Egy Sujana terlalu banyak bohongnya dia. Ya, emang masih ada ya yang tertunggak atau berharap besar tapi dapat kecil tapi tidak nyata. Sehingga ngambek-ngambek ya. Saya minta Egy Sujana udah stop lah. Kamu sudah minta maaf sama Pak Jokowi, sudah baca doa ya, dan sudah ngaku sakit langsung sembuh, ya, langsung nyupir di Malaysia. Jadi nggak perlu lagi menggunakan cara-cara seperti itu. Ya. Lihat kan, Termol sudah mulai pecah kongsi. Ya, Termol sudah mulai pecah kongsi kalau kita melihat dengan pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Egy Sujana ketika minta maaf, ketika kepada publik, ketika kepada Roy Suryo dan kawan-kawan mereka tidak minta maaf dan sebagainya begitu. Dan ini dianggap bahwa mencederai kepada para Termol. Ya, jadi artinya apa? Artinya hal-hal yang kemudian menjadi tontonan pada akhirnya begitu kan. Tidak konsisten. Nah, ucapan-ucapan dari Farhad Abbas ini dianggap bahwa wah, ini Farhad Abbas ya kok tidak fokus kepada satu permasalahan tapi ke sana kemari mengungkit dengan hal-hal seperti itu begitu. Pada akhirnya ya inilah cara-cara mereka begitu kan. Ya, cara-cara mereka bernarasi dulu, masalah salah belakangan. Yang penting ngotot dulu aja. Jadi ada momen ya di mana Farhad Abbas ini berusaha menghindar ya dari Rustam Effendi saat ditantang bersumpah di bawah Al-Qur'an. Nah,
Video yang perlembagaan advokat Farhad Abbas ini ditantang bersumpah di bawah Al-Quran ya terkait dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Nah, rekaman tersebut menampilkan momen ketika pihak yang menuntut transparansi soal dugaan ijazah Jokowi menegaskan tidak ada pendanaan di balik isu tersebut. Nah, dalam video itu ya salah seorang tokoh yang ditersangkakan akibat dugaan ya ijazah palsu, yakni yang namanya Rustam Effendi, menyampaikan bahwa pernyataan ya sambil menantang sumpah Al-Quran bersama dengan Farhad Abbas, tapi Farhad Abbas ini tidak nampaknya menghindar begitu kan ya, hanya senyum pahit. Farhad hanya bisa tersenyum pahit ya, tampak menghindar dari Rustam yang ingin meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Ini diadu bersumpah begitu ya, demi gentlenya si Rustam itu ya kepada Farhad Abbas. Tapi Farhad Abbas tidak bisa berkutik apa-apa. Ya, ini mungkin Rustam Effendi tidak hanya satu kali, tidak hanya Rustam begitu, mungkin seperti Gus Nur begitu kan, bersumpah di atas Al-Quran dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira bahwa ya selama ini kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan soal dugaan ijazah palsu ini tetap bergulir begitu. Kalau ini di-stop, nah, kalau ini di-stop, gambaran saya, para termul-termul itu sudah kehilangan arah. Sudah kehilangan topik mereka begitu kan. Ya kita lihat saja begitu kan. Semuanya sekarang para termul-termul itu yang digoreng itu masalah soal masalah soal ijazah ini begitu kan ya. Dari publik itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Nih salah satunya coba kita lihat. Ini strategi pengalihan isu, dialihkan kepada isu yang mendanai ya pergerakan Roy Suryo CS. Padahal walaupun ada yang mendanai, substansi pembuktian ijazah asli tetap tidak ngaruh. Emangnya kalau ada yang mendanai, maka ijazah master check otomatis asli atau tidak? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Orang jujur akan selalu berani melakukan apapun demi kebenaran ya. Bahkan bersumpah dengan kitab sucinya. Tapi kalau orang bohong akan selalu beralasan, berbelit-belit begitu kan, demi menutupi kebohongan dan kemunafikannya. Ini salah satu banyak komentar-komentar dari netizen begitu. Ngeri netizen tak ini komentarnya. Ribuan di situ, Bos. Ya, pada akhirnya kan orang bisa menilai lah. Bisa menilai bahwa apa yang kemudian terjadi soal ijazah ini kan hanya menjadi gorengan-gorengan para termol-termol aja begitu. Coba kita lihat saja. Substansinya tidak ada begitu sekarang ini. Dia hanya modal ngotot. Wes itu aja begitu kan. Ya, habis ngotot ya, terus kemudian seolah-olah benar lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah narasi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.